Selamat siang dan tengah hari. Jadi pada hari ini Empu akan memperlihatkan gagang sebuah tombak pesanan dari saudara kita dari kayu ulin. Tombak ini panjang gagang sekitar 1 meter lebih. Nah ini teman-teman, 1 meter lebih panjangnya. Kemudian di atas ini berselop tanduk. Nah ini tanduk, ada ukiran di sini sedikit. Nah ini akan dikirim ke hari ini daerah Bogor, termasuk daerah Bogor, desanya lupa Bu, desa apa ini. Nah ini masih ada alamatnya di sini. Desa Sukamaju, Jonggol. Nah, ini pemiliknya adalah saudara kita Ulir Pembudi. Nah, ini juga subscriber Empu yang lama, mungkin sering ngikutin Empu di setiap konten Empu. Nah, kemarin ada, kadang-kadang ada dia berkomentar seperti itu. Dan pada saat ini memang untuk di konten saya Puglol jarang sekali menanggapi setiap apa yang ditulis oleh teman-teman di situ, karena Empu juga sibuk sekali, mohon maaf. Tetapi meski demikian tetap saja ada beberapa yang bisa Empu perhatikan di sana, dan kemudian Empu membuat konten, Empu tanggapi di dalam konten tersebut. Apalagi kalau seumpamanya komentar-komentar yang ada itu bagus dan positif serta layak dibuat konten, maka Empu akan mengangkatnya di dalam konten. Jikalau pertanyaan tersebut atau perkataan tersebut di dalam komentar yang tidak layak, tidak sesuai untuk dibuat konten, justru itu membuat hal yang tidak baik, menimbulkan perpecahan, seumpamanya sara serta hal-hal lainnya, maka ini dipastikan tidak akan Empu tanggapi dan dibuat konten seperti itu. Kalau hal yang bagus pasti Empu membuat konten seperti ini. Nah, mengingatkan Empu kan di samping edukasi, nah, ketika ada teman yang buat mandau juga buat mandau, tetapi kan bukan hanya mandau yang Empu buat. Benar, bukan hanya mandau. Seperti ini contohnya. Nah ini Empu juga membuat gagang tombak. Ini tombaknya memang belum dipasang, mungkin pada hari ini dikirim maka akan dipasang. Nah ini teman-teman, tombaknya kelihatannya tua sekali. Nah ini mata tombaknya. Ini kita pasang biar semuanya bisa melihat seperti apa sih tombak tersebut kalau sudah terpasang. Nah ini kalau terpasang nanti akan tuh panjangnya ini 1 meter lebih, ini lebih 1 meter tuh. Nah, luar biasa tombaknya, cukup seimbang tuh. Nah, semoga saja tombak ini sampai ke saudara kita di Bogor, Ulir Pembudi, bermanfaat. Nah, itu harapannya Empu. Ini gagang tombak yang Empu buat, Empu sudah berusaha sebaiknya. Adakah tipe lain model gagang tombak? Tipe lain hanya ada 2 jenis gagang tombak. Yang satu, yang gagang tombak sistem bermasuk di sini seperti ini. Gagang tombak yang sistem diikat di luar sini, baru mata tombaknya pakai rotan, itu ada juga. Jadi hanya 2 macam saja. Bukan 2 macam, ada 3 sebenarnya. Selain yang 3 itu kayaknya nggak ada jenis lain. Terus kadang ada yang memasuk di sini tetapi dia pakai bunyi benua itu, kalau tidak salah kalau di sini pakai perak, baru peraknya itu berukir sampai ke sini. Nah itu jenis-jenis gagang tombak yang ada. Tetapi rata-rata gagang tombak yang ada
biasanya itu tetap terbuat dari kayu, entah kayu ulin, entah kayu apa kayu-kayu kecil, tetapi dia kuat seperti itu. Bukan hanya ulin saja, banyak jenis lainnya yang bisa dibuat untuk gagang tombak seperti itu. Dan gagangnya ini sungguh luar biasa. Nah itu tadi kemarin sudah saya tanyakan ke paket pengiriman, bolehkah kirim yang benda yang panjang, sekitar hampir 2 meter lebih. Takutnya ini ada biaya tambahan. Oh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang, kirim aja. Nah, itu tidak dikenakan biaya yang lebih, karena takutnya nanti panjang gini kan kena biaya yang lebih besar seperti itu. Rupanya nggak terkecuali itu mencapai di atas 3 meter katanya seperti itu, maka akan ada biaya tambahan lainnya. Tentunya hitungannya mungkin lebih besar, aku kurang paham seperti apa hitungannya menurut mereka. Nah teman-teman bisa melihat di belakang itu semeraut semua, muradul semua. Nah ini memang beginilah tempat kerja, seperti apa adanya, nggak ada studionya, nggak ada tempat khusus untuk empu berbicara segala macam, nggak, semuanya real. Tuh ada bergantungan mandau yang belum selesai dan yang selesai pesanan saudara kita. Ada mandau kecil juga pesanan dari Riau, pesanan dari Kalteng. Nah ini juga sudah ada. Nah ini ada mandau juga nih, pesanan saudara kita dari Kalimantan Tengah. Mungkin hari ini jadi, tinggal dipasang gagangnya nih. Sudah jadi, mudahan beliau juga menontonnya. Kalau sempat besok juga bisa dikirim. Nah itu. Nah, memang pada dasarnya banyak orang mengetahui bahwa mandau adalah senjata mematikan bagi suku Dayak. Dan ini paling efektif. Perlu diketahui bukan hanya mandau yang mematikan di dalam budaya suku Dayak. Kalau di dalam mempertahankan diri serta hal-hal lainnya. Mandau, sumpit, tombak, itu semua yang mematikan, ya. Dan itu adalah tidak terlepas daripada kehidupan orang Dayak dari zaman dulu hingga pada saat ini. Itu juga masih tetap dipakai. Seperti saya Empu Glol, semuanya itu saya pakai, nggak ada yang saya hilangkan, meski hari-hari saya memakai tombak karena sesuai kebutuhan. Tetapi pada saat-saat tertentu, benda-benda ini pasti saya bawa, pasti saya pakai, seperti itu. Begitu juga di dalam proses pembuatan mandau. Ya mandau kadang ada pesanan saudara kita mandau kanan, ya mandau kiri, ya pesan lain-lainnya seperti itu. Nah, apakah empu hanya membuat mandau saja? Sebenarnya enggak. Membuat tombak, mata tombak juga iya. Dengan gagangnya juga iya. Banyak hal lainnya yang bisa empu lakukan. Membuat, kadang membuat lading, kadang membuat pisau, membuat jenis pedang. Nah, pernah juga empu membuat jenis pedang tetapi versinya empu, mohon maaf. Itu pedang menurut versi empu, bisa empu buat. Tuh. Nah, untuk pembuatan barang seperti ini, terus terang saya hanya melakukannya di dalam kelas atau pembuatan saya saja. Saya tidak pernah artinya mengomentari buatan orang lain, pekerjaan orang lain. Siapapun pembuat mandau atau siapa saja terserah, itu urusan mereka, karena kita untuk masalah hal ini urusan masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu orang lain, karya orang lain, apapun yang dibuat, nggak boleh membanding-bandingkan juga. Empu tidak pernah membanding-bandingkan buatan empu sama orang lain, nggak pernah. Nah, terus terang, meski ada saudara kita, sumpamanya ini, mohon maaf, sumpamanya saudara kita yang tidak suka sama empu, sumpamanya,
Ya karena empu seperti ini, penjelasan mandaunya seperti ini, tapi mandau kami kan seperti ini. Itu kan urusan masing-masing. Itu kenapa? Karena saya tidak pernah mengganggu orang lain. Saya menjelaskan tentang budaya suku saya. Itu. Terus dengan suku orang lainnya nonsen, meskipun kita sesama Dayak. Saya nggak pernah mengganggu orang lain. Terserah. Itu. Untuk masalah mandau mereka membuat seperti ini, penjelasannya seperti ini. Itu urusan mereka. Itu. Saya tidak pernah membanding-bandingkan. Jadi jikalau memang ada orang yang ngomongnya seperti ini, seumpamanya tentang empu, ya terserah. Itu karena empu juga tidak peduli. Nah, ngapain memperdulikan hal yang seperti itu? Nggak ada urusan. Terkecuali orang seperti ini dengan sengaja datang seumpamanya ke rumah, atau seperti dulu ada yang kepingin berdebat katanya masalah ukiran dengan empu, karena konon katanya ukiran Mandau itu adalah ukiran dari suku dia. Ya saya bilang datang aja ke rumah, karena empu ini kalau namanya yang berdebat terus terang empu tidak pernah mencari. Kalau sudah beda suku itu bukan berdebat, itu bertengkar namanya. Ya, kalau nggak percaya silakan datang ke rumah. Terus saya bilang saya tunggu, nggak ada masalah. Itu dia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya juga punya beberapa pertanyaan. Justru ketika hal ini terjadi, bagusnya live langsung ya, di YouTube, biar semua masyarakat di Indonesia, seluruh suku Dayak juga menontonnya. Siapa yang benar? Itu. Karena perlu digarisbawahi, saya berkarya tidak pernah mengganggu orang. Saya menyentil orang, menyakiti orang, siapapun saudara kita, entah itu Dayak, sesama Dayak, entah itu bukan Dayak, saya tidak pernah mengganggunya. Saya berbicara Mandau, edukasi, hal lain-lainnya, boleh dipastikan 800 video lebih, saya hanya berbicara tentang suku Dayak Benua, minimal rumpunnya. Gitu. Untuk masalah ukiran, saya tidak pernah mengganggu ukiran suku Dayak lainnya untuk di Mandau, meski suku Dayak lainnya juga ada ukiran yang seperti itu. Nggak pernah. Gitu. Kenapa? Karena ini menyangkut harga diri. Harga diri masing-masing seniman. Gitu. Jangan kita mengganggu seniman lainnya. Saya tidak pernah merasa diri saya hebat. Saya orang biasa. Ada yang bilang, wah empu ini berdagang. Ya. Terus terang, kalau seorang seniman itu tidak bisa memperdagangkan barangnya, itu bohong. Bukan seniman namanya. Pelukis terkenal Apandi aja jual kok lukisannya. Pelukis terkenal siapa aja namanya menjual juga kok karyanya. Ya. Yang namanya seniman itu tentunya bisa hidup dengan hasil karyanya. Kalau seniman tidak bisa hidup dari hasil karyanya, nggak benar itu. Itu. Belum seniman masih. Seorang seniman harus bisa hidup dengan hasil karyanya. Seperti itu. Boleh tanyakan orang lain. Nah, dari dulu empu selalu membuat konten yang menyejukkan hati, tidak menyerang siapapun, figur seseorang atau siapa saja. Atau seumpamanya empu ini iri dengki dengan pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain. Itu. Atau seumpamanya ada saudara kita yang hebat, pleng. Itu. Dia ketemu seumpamanya dengan Presiden Amerika Serikat, namanya disebut-sebut terus. Apakah empu iri, apakah empu dengki? Saya nggak pernah iri atau dengki. Justru saya bilang seperti ini, top. Ya, saudara kita berhasil mencapai hal yang demikian. Bagus. Itu. Saya juga senang. Nah, itulah jiwa saya. Jiwa saya yang tidak pernah iri dan dengki terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain, pencapaian orang lain. Karena itu milik orang. Itu. Jalanilah milik kita sendiri. Seperti saya menjalani milik saya sendiri. Untuk masalah Mandau, masalah tempilan. Itu. Saya menjelaskan tentang masalah Mandau tempilan. Tiba-tiba ada orang lain, wah kenapa ini Mandau saya tipis kok dibanding-bandingkan dengan Mandau tebal, budaya kami tidak seperti itu. Ya budaya orang lain yang jangan diganggu seperti itu.
Yang diganggu nanti akan menjadi masalah bagimu sendiri. Inilah di dalam kita, di samping sesama suku Dayak, kita harus menjaga perasaan. Kita harus juga toleransi sesama orang-orang kita lainnya selain Dayak, bangsa Indonesia. Kita harus saling menghormati juga. Begitu juga dengan saudara kita yang non Dayak, dia juga saudara kita, harus kita hormati. Sebab jangan mencari musuh, mencari teman, mencari sahabat, mencari saudara, serasa itu lebih baik. Karena di dalam hidup ini kita menjalani dengan singkat. Di dalam singkat, apa yang kita tinggalkan, kebaikan yang harus kita tanamkan. Seperti saya, Empu Glol. Mungkin di dunia ini saya tidak lama juga hidup, umur juga tua. Kebaikan yang saya tanamkan. Saya juga harus membuat sesuatu hal yang baik, yang bisa seperti berkarya, yang bisa dipandang oleh anak cucu saya untuk kedepannya. Di samping membuat hasil karya yang dimaharkan ke saudara kita, membuat juga hasil karya untuk yang di rumah. Seperti itu. Kemarin ada juga yang bertanya, apakah Empu mempunyai murid-murid Empu di dalam berkarya ngukir ini, membuat mandau? Terus terang, kalau untuk masalah membuat mandau ini secara tidak langsung, saya katakan, murid saya banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu orangnya, tapi mungkin mereka akan sadar sendiri. Yang namanya mandau sarung tipe seletup, sarung semparit, yang memperkenalkan pertama kali sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin ya sekitar 10 tahun yang lalu, saya Empu Glol. Tipe sarung semparit seletup mandau benua hulu kemau. Nah, hulu tunggur juga seperti itu. Hulu tunggur ini kan baru-baru. Saya Empu Glol pertama kali yang membuat, kemudian diikuti oleh seluruh saudara kita banyak. Empu tidak bisa menyebutkan. Sayalah yang paling pertama. Oh, tapi saya tidak pernah berguru sama Empu. Saya tidak mengatakan Anda murid saya, enggak. Diakui ataupun tidak diakui, saya tidak perlu kok pengakuan, nggak penting. Nggak penting diakui, tidak diakui juga nggak apa-apa seperti itu. Tetapi satu hal yang harus diakui, sayalah yang pertama. Saya yang pertama. Gitu. Nggak percaya? Nah, terserah Anda seperti itu, nggak percaya. Nah, ini yang saya sampaikan mungkin terlalu panjang lebar. Ini sudah berapa menit berlalu, tapi tidak apa-apalah. Sekalian kita berbincang-bincang biar semua saudara kita tahu. Tuh. Kita harus menghormati siapa saja. Kita berkarya, lebih baik kita menekuni karya itu ya sebagaimana mungkin karya kita bisa baik, indah, nikmat dipandang oleh mata kita. Itu poin pertama. Memang kalau di dalam hati masih ada rasa dengki, seumpamanya, masih ada rasa iri, inilah yang membuat terus terang keberhasilan, kesuksesan kita akan tertunda. Kenapa? Karena hari-harinya kita, bulan, tahun, kita selalu memikirkan orang lain. Sementara orang yang kita pikirkan, dia hidupnya enak-enak saja, nikmat saja. Seperti saya. Saya tidak pernah memikirkan orang lain. Ketika orang lain memikirkan saya, bagus. Gitu. Kalau kita dipikirkan orang lain terus-menerus, berarti kita orang hebat. Percaya nggak? Itu kita dibicarakan orang, berarti kita orang hebat. Nama kita disebut terus. Nah, itu makanya itu ketika ada orang-orang yang besar segala macam, saya tidak pernah mengurusi itu. Namanya saya tidak pernah mau saya sebut. Kenapa? Kalau saya sampai menyebutkan namanya, saya sudah membicarakannya. Dia sudah hebat, nanti tambah hebat. Itu berarti saya iri, saya dengki menyebutkan namanya dengan kejelekan. Kita boleh menyebutkan namanya tapi dengan kebaikan. Seperti itu.
Satu hal, pesan terakhir Empu, ini sudah 20 menit berlalu. Jangan iri dan dengki terhadap pencapaian orang lain. Jalanilah apa yang menjadi milikmu. Nikmatilah hidup ini dengan apa? Dengan sesuatu hal yang nyaman. Oke? Tuh. Nah, ini tombaknya akan dikirim hari ini, tapi ini dipasang dulu. Buat Tulir Pembudi, salam. Nah, beliau ada di Bogor. Itu desanya, lupa lagi nih Empu, nih desa apa? Desa Sukamaju, Jonggol. Dan akhir kata, saya ucapkan buat semua saudaraku, mohon maaf kalau ada tata bahasa yang salah. Di samping edukasi, ini juga ada pesan dan kesan yang Empu tanamkan buat saudara kita. Semoga bisa dipahami. Akhir kata, salam budaya dan tabe selalu untuk semua. Amin.